Dalam perjalanan terakhirnya ke Yerusalem, Yesus melewati Yerikho dan melakukan salah satu mujizatnya yang paling terkenal, penyembuhan orang buta. Kalian pasti tahu ceritanya kan? Tapi di balik kisah yang kelihatannya simple ini, ada lapisan makna yang, wow, dalam banget. Nah, teriakan inilah yang membelah keramaian. Ini bukan cuma sekedar minta tolong loh. Ini sebuah proklamasi yang dahsyat, penuh keputusasaan, tapi di saat yang sama, penuh keyakinan yang luar biasa. Seruan inilah jantung dari keseluruhan peristiwa ini. Karena, apa yang tampak seperti satu kisah mujizat yang sederhana, sebenarnya adalah sebuah teka-teki yang menarik. Sebuah peristiwa yang sama, tapi diceritakan dengan cara yang berbeda, dan menyembunyikan detail-detail penting yang sering banget kita lewatkan. Oke, sekarang kita masuk ke inti misterinya nih. Injil Markus, Matius, sama Lukas semuanya nulis tentang penyembuhan di Yerikho ini. Tapi, dengan perbedaan yang cukup signifikan. Nah loh, kenapa 3 penulis menceritakan satu peristiwa dengan cara yang beda-beda ya? Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Markus bilang ada 1 orang, namanya Bartimeus. Matius bilang ada 2 orang, tapi nggak ada namanya. Dan Lukas, selain cuma nyebut 1 orang, lokasinya juga diubah. Yesus sedang mendekati Yerikho, bukan ninggalin. Perbedaan-perbedaan ini bukan salah ketik ya, ini semua petunjuk penting. Pertanyaan inilah pusat dari penelusuran kita kali ini. Para penulis Injil itu bukan sekedar jurnalis yang cuma ngelaporin fakta. Mereka itu teolog. Setiap detail yang mereka pilih atau mereka hilangkan punya tujuan untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam tentang siapa Yesus dan apa artinya iman. Yuk, kita fokus dulu ke versi Markus, karena ini yang paling rinci. Dengan kita bedah kisah Bartimeus, kita bisa mulai ngupas beberapa makna tersembunyi dari cerita ini. Nah, ini penting banget nih. Di banyak kisah penyembuhan lain, orang yang disembuhkan itu ya anonim aja. Fakta bahwa Markus sampai ngasih tahu kita namanya Bartimeus, itu sinyal kalau ada sesuatu yang istimewa tentang orang ini. Namanya itu penting. Namanya sendiri itu udah kayak petunjuk. Bar itu bahasa Aram buat anak, dan Timeus itu nama Yunani. Kombinasi ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi para ahli bilang, tunggu dulu, ini bisa jadi lebih dalam dari itu. Jadi ada 2 teori utama. Pertama, yang paling simpel, Bartimeus ini emang orang beneran. Tokoh sejarah dan penyebutan namanya bikin cerita ini jadi terasa lebih otentik. Tapi, ada teori kedua yang lebih wah lagi. Nama Timeus ini mungkin sengaja merujuk ke dialog Plato yang terkenal, di mana penglihatan adalah dasar dari semua pengetahuan. Kalau gitu, penyembuhan Bartimeus bukan cuma soal mata, tapi soal pencerahan. Oke, sekarang kita geser ke apa yang diteriakan Bartimeus. Ungkapan anak Daud itu bukan sekedar panggilan sopan ya. Di Yudea abad pertama, kalimat itu berat banget muatan politik dan teologisnya. Anak Daud itu gelar untuk Mesias. Itu sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, pewaris tahta Daud yang bakal memulihkan Israel. Meneriakan ini di depan umum adalah sebuah tindakan yang super radikal. Dan ini adalah momen puncaknya di Injil Markus. Sebelumnya, pengakuan Petrus kalau Yesus adalah Mesias kan diucapkan diam-diam. Nah, di sini, di pinggir jalan, seorang pengemis buta jadi orang pertama yang secara terbuka mengumumkan identitas sejati Yesus ke semua orang. Dan di sini kita bisa lihat betapa tegangnya situasi politik waktu itu. Gelar mesianik anak Daud itu secara langsung menantang otoritas Roma. Bagi orang Romawi, satu-satunya Tuhan atau Kyrios, ya Kaisar. Jadi waktu Bartimeus teriak itu bukan cuma doa, itu pernyataan loyalitas yang bahaya banget. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah Bartimeus ini ternyata lebih dari sekedar mujizat atau pernyataan politik. Ini tuh pelajaran mendalam tentang iman yang sejati itu kayak gimana. Tindakan Bartimeus ini jadi model iman yang aktif, dia nggak pasif. Pertama, dia berseru, menolak untuk dibungkam. Kedua, dia tekun. Makin dilarang, makin kenceng teriaknya. Ketiga, dia melepaskan jubahnya, satu-satunya miliknya, yang jadi simbol penyerahan total identitas selamanya. Dan terakhir, setelah sembuh, dia nggak pergi, tapi langsung mengikuti Yesus di jalan yang akan membawanya pada penderitaan. Dan Yesus sendiri yang mengkonfirmasi betapa pentingnya iman Bartimeus. Kata-katanya kan terkenal banget, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Coba perhatikan ya, Yesus nggak bilang, kekuatanku telah menyembuhkanmu. Dia justru menunjuk pada iman Bartimeus sebagai kunci transformasinya. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Iman di cerita ini bukan cuma persetujuan intelektual. Ini adalah kepercayaan sepenuh hati, sebuah keyakinan yang mendorong tindakan.
Bartimeus menunjukkan bahwa Tuhan menghargai mereka yang dengan sungguh-sungguh mencarinya dengan kepercayaan total. Pada akhirnya, penyembuhan di Yeriko ini penuh ironi yang kuat. Seorang pria yang buta secara fisik, justru dialah satu-satunya orang yang beneran bisa melihat siapa Yesus. Sementara itu, para murid yang punya penglihatan sempurna malah buta secara spiritual terhadap misi Yesus yang sebenarnya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Kalau seorang pengemis buta di pinggir jalan bisa melihat kebenaran yang begitu dalam, kira-kira apa ya yang selama ini kita lewatkan dalam hidup kita? Kebenaran apa yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi mungkin kita abaikan?